Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih membicarakan ayat yang ke-6 atau lebih lengkapnya ayat 5 dan 6 dari surah Al-Mutaffifin, ya. Yang menceritakan tentang apa yang akan dialami oleh semua manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Pada hari akan berdiri manusia untuk menghadap kepada Allah, Tuhan yang Tuhan seluruh alam. Nanti kita semua akan menghadap di hadapan Allah. Lalu terjadilah apa yang akan terjadi sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang kemarin sebagiannya sudah kita baca sama-sama. Hari ini kita baca hadis yang lain, hadis yang tertulis juga dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 407. Hadisnya berbunyi begini. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, Qara'a, telah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW di suatu hari membaca surat ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya, sebuah ayat yang tertulis dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu, akan berbicara, bumi akan berbicara, ya, bumi akan menceritakan akhbaraha, berita-beritanya, kabar-kabarnya. Akhbar, ya, isim jamak dari mufradnya khobarun. Isim mufradnya khobar, isim jamaknya akhbarun. Jadi ini termasuk jamak. Jamak apa? Jamak ada 3 macam. Jamak muannats salim kah? Atau mudzakkar salim? Atau jamak apa ini? Belum nyangkut. Jamak taksir. Ya. Jadi bumi akan menceritakan berita-beritanya. Setelah Nabi membaca sampai di sini, beliau berhenti. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, Atadaruna, apakah kalian semua tahu? Ma, apa itu? Akhbaruha, berita-beritanya. Nah, ini pelajaran kemarin nih, Pak. Masih ingat? Hadza, hadihi, man. Itu pelajaran dasar. Hadza isim isyarah lil qarib. Lil qarib, lil mufrad, lil qarib, al mufrad, al akil wa ghairil akil, ya. Jadi kata tunjuk kalau hadza untuk mufrad mudzakkar laki-laki, ya, akil wa ghairi akil. Kalau yang untuk perempuan hadhihi. Kalau ma isim istifham untuk ghairi akil yang tidak berakal. Kalau man kata tanya untuk
yang berakal. Ma akhbaruha, apa yang dimaksud dengan berita-beritanya? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan berita-berita yang nanti bumi akan bercerita tentang dia? Qalu, mereka para sahabat, orang-orang yang polos, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Mereka berkata, Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya a'lamu, yang lebih tahu. Qala, Rasul bersabda lagi, fa inna, maka sesungguhnya akhbaraha, yang dimaksud dengan berita-beritanya, ya, yang dimaksud dengan berita-beritanya, kata Rasul, adalah bahwa tashhada, bumi nanti akan bersaksi, ala, atas kulli abdin, setiap hamba, setiap orang yang laki-laki atau hamba laki-laki, au amatin, atau hamba perempuan, setiap orang perempuan. Jadi bumi akan bercerita tentang setiap orang laki atau perempuan. Apa yang bumi ceritakan? Bima, dengan apa yang bumi akan menceritakan, apa yang amila, seorang hamba, abdin au amatin tadi, amila, telah beramal, telah berbuat, ala zohriha, di atas punggungnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa kata bumi nanti? Takulu, bumi nanti akan ngomong di hadapan Allah. Ketika ada manusia dihadirkan di hadapan Allah untuk diadili, dan semua kita akan diadili. Kita akan dihadapkan. Walaupun ada yang cuma dihadapkan saja terus selesai, dah. Hadapkan terus selesai, suruh ini, oh sudah, ini baik nih, masuk surga ini. Tapi ada yang diperiksa satu-satu. Nah, man nukisa, siapa yang diperiksa betul-betul, halaka, binasa dia. Bumi akan berkata begini, amilta kada wa kada, engkau telah berbuat begini dan begitu. Fi yaumin kada wa kada, pada suatu hari ini dan hari itu. Hei kamu manusia, kamu dulu pernah berbuat zina, astagfirullahaladzim. Nanti diceritakan Pak, bumi akan bercerita. Ya, akan menceritakan keadaan kita. Betapa malunya kita nanti ketika diputar video kita. Di hadapan orang banyak, yang tersembunyi semua ditampakkan. Yauma tubla saroir, kata Allah. Hari kiamat adalah yauma, hari yang tubla, akan disingkap, akan dibuka. Ya, dengan terang benderang as-saroir, segala yang sir-sir, yang rahasia-rahasia. Nikah siri apa semua dibuka. Terus rahasia-rahasia negara akan dibuka nanti. Kelakuan orang-orang yang berkuasa, yang merahasiakan sesuatu yang tidak baik, yang mencelakai orang lain, akan dibuka nanti di sana. Sekarang di dunia bisa saja ditutup-tutupi dengan omongannya, karena dia lagi berkuasa. Tapi nanti akan dibongkar semuanya itu. Bumi akan mencerita, kamu dulu telah berbuat begini kan, berbuat begini begitu kan, berbuat ini dan itu di hari ini dan itu. Fahadihi, kata Nabi, maka inilah yang dimaksud akhbaruha, berita-beritanya. Jadi percuma kita ini berbuat buruk, berbuat jahat, terus berusaha untuk menyembunyikan kejahatan kita atau keburukan kita. Percuma, di hadapan Allah nggak ada gunanya. Kalau di hadapan manusia masih ada gunanya. Ya, masih ada gunanya, maksudnya orang akan menyangka kita orang baik, padahal kita gak baik, ya. Tapi orang nggak tahu kan, ya, nggak tahu siapa kita, jadi dianggapnya baik. Kita masih bisa seperti itu kepada satu orang manusia, tapi kepada semua orang tidak bisa. Kita bisa berbohong kepada satu orang manusia atau berapa, tapi tidak bisa berbohong kepada semua manusia. Ya, jadi saudara, maka dari itu sekarang ini kita banyak-banyak istighfar.
Banyak-banyak bertobat kepada Allah supaya apa? Supaya ditutupi dosa-dosa kita itu, dicoret, di-delete. Catatan yang ada di shahifah amal kita di tangan malaikat itu oleh Allah nanti dicoret sendiri. Oleh Allah ditunjukkan, hei kamu, geng, sugeng, sini. Kamu dulu pernah berbuat gini kan? Nih, ya enggak? Ingat enggak kamu pernah berbuat begini nih? Catatanmu ada di situ kan? Enggak bisa ngeles lagi sudah. Iya itu benar itu ya Allah. Tapi sudah kututupi ini dahulu. Kuhapus. Karena kamu sudah minta ampun kepadaku. Nah terus kalau kita belum minta ampun gimana? Ya ditayangkan, masih tertulis. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala, dan kemudian Imam ini rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Ini hadis yang hasan sahih. Berikutnya, hadis yang berikutnya yang masih menceritakan tentang keadaan yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Hadis nomor 409 dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin saja yang gampang karena kita sudah pernah mempelajarinya. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qal, sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri ini berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah bilang? Rasulullah pernah bilang begini, Pak. Kaifa an'amu, bagaimana aku mau bersenang-senang? Bagaimana aku akan bernikmat-nikmat? Bagaimana aku akan bersenang-senang di dunia ini? Wa sahibul qarni, sedangkan pemilik trompet. Sahibul qarni, dan pemilik trompet. Kalau sahibul baiti, pemilik rumah. Sahibul qarni, pemilik trompet. Al-qarn ini trompet. Maksudnya malaikat Israfil. Bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan malaikat Israfil, qad, sungguh dia malaikat itu, iltaqomal qarna, dia telah menempelkan trompet itu di mulutnya. Iltaqoma, dia telah, iltaqoma ini mengikuti wazan ifta'ala ya. Itu ngemut. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau menempelkan sesuatu ke dalam mulut namanya iltaqoma. Jadi bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan malaikat Israfil sudah menempelkan trompet di mulutnya. Wastama'al idna, wastama'a, dan dia sekarang ini sudah siap mendengar. Ya, al-idna, izin dari Allah untuk ditiup. Mata yu'maru, kapan akan diperintah. Jadi malaikat Israfil sudah siap mendengarkan izin kapan dia akan diperintah bin nafhi untuk meniup trompet itu, fayangfuhu, lalu dia akan meniupnya. Jadi kata Nabi ngomong begini 1400 tahun yang lalu, Pak. Nabi bilang, bagaimana aku akan bersenang-senang di dunia ini sedangkan trompetnya malaikat Israel sudah ditempelkan di mulutnya, dia sudah begini, tinggal nunggu perintah Allah. Tiup sekarang, tiup, hancur ini dunia ini. Seperti yang Allah ceritakan tuh di Al-Quran, ya, surat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal haqqah
Kazzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah. Wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Allah bercerita dalam surat ini sama dengan surat yang sedang kita pelajari ini. Surat Al-Mutaffifin yang pada ayat 6, 5, dan 6, 4, 5, dan 6 menceritakan keadaan yang terjadi di dalam surat ini. Yaitu surat yang bernama Al-Haqqah, hari kiamat. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Kadzabat Samudu wa Adun bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan kepada hari kiamat. Akibatnya fa amma Samudu, maka adapun kaum Samud, fa uhliku bit taghiyah, maka mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Wa amma Adun, dan adapun kaum Ad, fa uhliku, maka mereka telah dibinasakan birihin sorsorin atiyah, dengan angin sorsor, angin yang sangat dingin yang bertiup dengan atiyatin, melewati batas, kencang sekali. Sakharaha, angin itu Allah mengirimnya, Allah mengirim angin itu tadi alaihim, kepada mereka kaum Ad, sab'a layalin wa thamaniyata ayamin, selama 7 malam dan 8 siang. Husuman, berturut-turut, tiada henti, bertiup terus, enggak pakai istirahat. Fataro, maka engkau melihat al-qauma, kaum itu wahai Muhammad, kalau saja kau ada pada waktu itu. Kamu melihat kaum Ad itu fiha, di dalamnya, di dalam negerinya, sor'a, dalam keadaan tergelimpang, dalam keadaan bergelimpangan. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu a'jazun nakhlin, seperti batang pohon korma, khawiyatin, yang sudah lapuk, yang sudah roboh. Fahal taro lahum mim baqiyatin, maka adakah engkau masih melihat bagi mereka dari sisanya? Apa kamu masih melihat ada sisa dari kaum Ad yang masih hidup sekarang Muhammad? Enggak ada lagi kan? Sudah mati semuanya. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhzatar rabiyah inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Setelah kaum Samud dan kaum Ad dibinasakan, datang lagi di belakangnya. Waja'a, dan telah datang pula wahai Muhammad. Kamu tidak tahu, kamu masih belum lahir. Kamu masih belum ada Muhammad. Telah datang Fir'aun, raja Fir'aun yang terkenal itu. Waman qablahu, dan telah datang juga orang-orang yang sebelum Fir'aun, yang kelakuannya sama dengan Fir'aun. Wal mu'tafikatu, dan telah datang pula kaumnya Nabi Lut. Bil khati'ah, mereka semuanya datang dengan membawa kesalahan atau dosa. Ya. Fasau, maka mereka semua telah mendurhakai Rasulullah Rabbihim, Rasul utusan Tuhan mereka. Fa'akhadahum, maka Allah Tuhan mereka menyiksa mereka akhzatan rabiatan, dengan azab yang keras, azab yang mengerikan, yang dahsyat. Ya, rabiyah itu ya keras gitu ya. Inna lamma, sesungguhnya tatkala, ketika toghol ma'u, air itu telah melampaui batas, air yang ada di zaman Nabi Nuh ini. Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Ketika air yang terjadi, air kan di zaman Nabi Nuh air hujan turun. Menurut riwayat itu 40 hari 40 malam. Turun terus menerus. Coba kalau sekarang hujan tiap hari 40 hari 40 malam, hujan deras. Kayak apa kira-kira? Hah? Habis ini Kotim ini. Baru hujan setengah hari aja pada banjir kok.
Nah, bagaimana dengan Jakarta tenggelam, Istana Negara tenggelam. Inna lamma taghal ma'u, sesungguhnya kami Allah ketika telah melampaui batas air itu, hamalnakum, kami mengangkut kalian, kami mengangkut kalian, hai manusia, di zaman Nabi Nuh, fil jariyati, di dalam perahu itu, di dalam bahtera itu. Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari bencana karena mereka beriman. Untuk apa peristiwa ini diadakan? Dibinasakan semua manusia. Tidak ada sisa, Pak. Enggak ada satu orang kafir pun yang hidup. Habis semuanya. Orang musyrik, orang kafir, habis semuanya. Itu umat-umat para nabi zaman dulu itu begitu. Kalau Allah sudah marah, dihabisin semuanya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW ini disayang oleh Allah. Jadi walaupun berbuat kurang ajar kayak apapun, bikin jengkel orang, bikin jengkel kita yang mengetahui, dia tetap hidup tenang aja. Duitnya banyak dia. Jabatannya naik terus, memang dicari itu kok. Tidak dihabisi oleh Allah, tidak. Untuk Nabi Muhammad, betapapun kurang ajarnya, sampai menghina ulama, memenjarakan ulama, apa segala, memfitnah ulama, dibiarin aja oleh Allah. Kata orang Jawa, ben kebak sunduane. Ada orang bertanya, kenapa Ustaz, orang-orang jahat itu sudah kita tahu jahatnya kok masih tenang hidupnya, enak hidupnya. Orang yang baik-baik malah susah hidupnya, sengsara, dibikin susah, difitnah. Yang baik-baik pada kena corona, pada mati. Yang jahat-jahat itu, itulah yang jahat-jahat itu loh, di atas sana itu kena corona semuanya gitu loh. Enggak. Yang kena corona kebanyakannya orang yang baik-baik. Dokter yang meninggal, dokter yang baik-baik. Perawat yang meninggal, perawat yang baik-baik. Pejabat yang meninggal, ada di antara mereka pejabat yang baik-baik. Ya. Kenapa orang-orang jahat, enggak orang-orang jahat aja yang disikat sama corona gitu? Apa jawaban Ustadz? Ben kebak sunduane le gitu. Saudara tahu tukang sate enggak? Tukang sate itu, Pak, kalau mau bakar sate kan masukin, nusuk satenya satu persatu gitu kan? Nah, itu kalau belum penuh enggak akan dia taruh di tempat pembakaran. Ngerti lah? Ya sama. Orang-orang jahat ini tidak akan diapa-apakan oleh Allah. Sampai dosanya sudah mentok, nah udah layak masuk neraka, baru diselesaikan oleh Allah. Itu. Silakan saja saudara mau berbuat jahat, silakan. Mau berbuat jahatlah, mau makar kamu apa, silakan. Allah melihat dan Allah akan membalas saudara dengan balasan saudara yang saudara tidak akan bisa pernah tahan terhadap balasan dari Allah. Ya, jadi di sini Allah bercerita tentang kaum Nabi Nuh yang diselamatkan. Allah bercerita di sini, linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Peristiwa kaumnya Nabi Nuh dan Nabi Nuh adalah linaja'alaha, kami telah menjadikan bahtera Nabi Nuh yang menyelamatkan orang-orang beriman. Kami jadikan itu lakum untuk kalian tazkiratan, sebagai peringatan, wa ta'iyaha, dan akan menampungnya, akan mengingatnya, udhunun, telinga-telinga manusia, wa'iyatun, yang mau menampung. Telinga-telinga yang mau mendengarkan, mau menampung peringatan-peringatan Allah, akan ingat peringatan Allah ini. Tapi telinga-telinga yang enggak mau mendengar peringatan Allah, yang enggak paham cerita-cerita ini. Lalu Allah berfirman pada ayat berikutnya, Allah berfirman, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Fa idza, maka ketika nufikha, telah ditiup,
Fisuri pada sangkakala itu apa yang ditiup? Nafkhatu wahidatun, tiupan yang satu, maksudnya satu tiupan. Fa ini huruf, idza juga huruf, nufikha ini apa? Huruf, isim apa fi'il? Fi'il, huruf, apa isim? Fi'il, fi'il apa? Madi, mudhari, amr. Madi. Mati, benar? Ya, betul. Ya, dari kata kalau madinya kurang lengkap, madi majhul. Kalau madi maklumnya nafakho. Dari kata nafakho meniup. Kalau nufikho ditiup. Fa'idha maka apabila nufikho telah ditiup, fisuri pada sangkakala itu, kalau ada fi'il madhi majhul di belakangnya ada naibul fa'il. Ini naibul fa'il, pengganti fa'il. Ya. Nafhatu wahidah, tiupan yang satu tiupan. Maka ketika sudah ditiup satu tiupan sangkakala itu, wahumilatil ardu wal jibal, dan telah diangkatlah bumi ini dan gunung-gunung itu, fadukata, lalu keduanya dibenturkan, dihancurkan, dakatan wahidatan, dengan sekali hancur. Fayauma idin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itulah terjadi hari kiamat. Wansyaqqatis sama'u, dan terbelahlah langit pada hari itu. Fahiya yauma idin wahiyah, maka dia langit pada hari itu lemah adanya, dia lemah. Wal malaku, sedangkan malaikat ala arjaiha, berada di atas penjuru-penjurunya, di atas segala penjuru. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah, dan akan memikul ars Tuhanmu di atas mereka pada hari itu 8 malaikat. Yauma idzin tu'radun. Masyaallah. Ini korek ini ada yang membaca sampai sini di stop, Pak. Terus nangis. Yauma idzin tu'radun. Nangis mereka. Yauma idzin, pada hari itulah nanti, tu'radun, kalian semua akan dihadapkan di hadapan Allah sendirian, tidak ada pembela, tidak ada yang menjaga melindungi lagi. Dalam keadaan la takhfa minkum khafiyah, tidak ada lagi yang tersembunyi dari kalian semua, sesuatu apapun yang tersembunyi. Kita korupsi, misalnya manusia korupsi, nggak ketahuan. Sampai hari ini Harun Masiku itu belum tahu di mana itu. Kenapa si polisi nggak sibuk cari itu Pak KPK, Pak anggota Polri dan anggota KPK, kok nggak sibuk nyari Harun Masiku? Kok ngubur-ubur Habib Rizik itu ngapain sih? Habib Rizik nggak membahayakan negara kok. Tidak membahayakan negara beliau, enggak. Dan tidak pernah merugikan negara. Saya bukan pengikutnya, bukan anggota FPI, ya, bukan pula muridnya juga bukan, cuma tahu saja. Beliau mungkin nggak kenal saya, tapi saya kenal dia, tahu beliau nggak kenal saya. Nggak ingat saking banyaknya orang, walaupun pernah foto bersama di Sampit sini. Ya, tapi saya tahu beliau itu orang baik. Mungkin kalau ngomong suaranya emang didengar telinga yang nggak seneng tuh, ngomong kok kasar begini sih, ya mungkin ada di situlah. Tapi apakah itu suatu kesalahan? Kalau yang dia katakan itu benar, karena tersinggung lalu marah kan? Nah, kalau dia katakan benar ya harap maklum. Tapi bahwa dia merugikan negara, enggak ada duit sepeser pun. Dia kepengen jabatan, pengen jadi presiden, enggak juga. Jasanya apa? Oh, jangan tanya, ya. Sudah banyak menolong korban-korban bencana.
Di saat tsunami Aceh, di saat kemarin sana, di setiap bencana mereka memang dididik untuk siap menolong orang lain kapanpun. Jadi saudara, Allah menyatakan di sini, pada hari itu nanti kalian semua akan dihadapkan, tidak ada lagi yang tersembunyi dari kalian satu pun. Ini saudara saya bawa ke sini karena tadi di sini ada keterangan bagaimana saya akan bersenang-senang kata Rasulullah. Sedangkan malaikat Israfil sudah menempelkan trompet di mulutnya dan dia sudah mendengar, tinggal mendengar, minta mendengar izin, ya, minta mendengar izin kapan dia akan diperintah untuk meniup, lalu dia akan meniup. Maka seolah-olah kata hadis ini, zalika perkataan Rasul itu sakula memberatkan ala ashabi Rasulillah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka pun ketakutan, ya Rasulullah. Jadi sekarang begitu ya Rasulullah. Malaikat sudah menempelkan trompetnya di mulutnya. Iya. Dia tinggal menunggu perintah saja dari Allah. Tiup sekarang malaikat. Dan Allah akan menyuruh malaikat meniup trompet tanda hari kiamat itu di saat orang sedang sibuk dengan dunia, Pak. Di saat jam sibuk. Bukan di saat jam santai-santai sehingga orang bisa siap-siap menghadapi. Enggak ada sama sekali. Terkejut nanti semua orang. Ya. Maka bersabdalah Rasulullah SAW lahum kepada mereka para sahabatnya. Jadi begini sahabatku, ucapkanlah, katakanlah oleh kalian semua. Banyak-banyaklah kalian mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna, cukuplah bagi kami Allahu Allah. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik yang diserahi. Allah itu sebaik-baik yang diserahi. Al-wakil, ya, ini mengikuti wakil, mengikuti wajan fa'ilun. Ini dari kata wakala. Ya, wakala itu mewakilkan. Ya. Al-wakil, ini isim maf'ulnya, yang diwakili. Yang diwakilkan. Yang diwakilkan kepadanya. Jadi orang yang diserai, itu al-wakil. Nah, Allah itu al-wakil yang maha sebaik-baik yang diserahi. Makanya kalau kita gak bisa menghadapi urusan, serahkan saja kepada Allah sudah. Jadi begitu. Kita banyak-banyak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, cukuplah Allah untuk kami dan dialah sebaik-baik yang diserahi. Ini pesan Nabi kepada para sahabat. Jadi kamu banyak-banyak mengucapkan zikir seperti ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini hadis rawahu Tirmidzi yang meriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala, dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun, hadis yang hasan. Lalu diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, al-qarnu, yang namanya al-qarnu atau trompet, di sini maksudnya dia adalah kata Imam Nawawi asur, trompet alladzi yang qala Allahu taala, Allah taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis-sur, di dalam surat Al-Kahfi dan juga dalam surat yang tadi kita baca sama-sama. Ya, ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wa nufikha fis-sur, dan pasti ditiuplah nanti pada sangkakala itu. Kada begitulah fasarahu, telah menafsirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis yang nomor 407 tadi ya. 9. Yang berikutnya ada hadis lagi nomor 411. Ini. Wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya, qalat, Aisyah berkata, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, yuhsyarun nas, akan dikumpulkan manusia nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat, khufatan, dalam keadaan telanjang kaki, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu, enggak pakai kaos kaki, uratan, dalam keadaan telanjang badan, enggak pakai baju, hurlan, dalam keadaan belum disunat. Kultu, aku pun berkata, Aisyah berkata, ketika Rasulullah bercerita seperti itu, aku Aisyah bertanya,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an, apakah para laki-laki dan para wanita itu sama-sama semuanya? Mereka dikumpulkan bareng dalam keadaan telanjang bulat. Yanzuru ba'duhum ila ba'din ya Rasulullah. Nanti sebagian mereka akan melihat kepada sebagian yang lain. Apa enggak malu kita Rasulullah, telanjang bulat dilihatin nanti? Wajar pertanyaan Aisyah ini. Makul, masuk akal. Qala Rasul menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru, urusan itu, perkara hari kiamat di saat itu, asyaddu, perkara yang paling memberatkan, yang paling dahsyat, min dari, sehingga tidak sempat ayyuhimmahum dzalika, bahwa mereka menginginkan, ya ayyuhimmahum akan membuat menginginkan kepada mereka dzalika. Jadi peristiwa hari kiamat tidak membuat mereka kepingin untuk melihat kepada yang lain. Mereka ketakutan, gak berani ngelihat kemana-mana. Gak sempat mereka ngelihat lagi ya Aisyah. Ketakutan semua orang pada waktu itu. Jangankan hari kiamat, Pak. Kita maaf, naudzubillah min dzalik. Orang misalnya menginap di hotel, tiba-tiba lagi mandi di bathtub itu. Wah, asik. Tiba-tiba gempa bumi, kayak apa kira-kira? Luar itu langsung, atau kebakaran. Luar langsung orang itu. Gak ingat lagi dia telanjang, sudah gak mikir lagi sudah. Itu baru kebakaran di dunia. Orang akan lari tunggang langgang menyelamatkan diri sampai lupa berpakaian. Itu bisa terjadi di dunia itu, Pak. Apalagi di akhirat nanti. Ya, jadi ini yang dikitakan oleh Nabi. Lalu Imam Nawawi mengatakan wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat Nabi mengatakan al-amru, perkara hari kiamat itu wahai Aisyah, ahammu, perkara yang sangat penting, min, lebih penting daripada ayanduro, bahwa akan melihat ba'duhum, sebagian mereka manusia, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Melihat itu udah enggak penting lagi, sudah. Yang paling penting bagaimana menyelamatkan diri, itu. Sama seperti kebakaran tadi itu. Ya, ini hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan oleh Imam Nawawi hurlan di sini itu maksudnya ini kata-kata hurlan itu dibaca bidomil ghain, dengan mendomah huruf ghain. Jadi ini didomah bacanya. Terus ghainnya al-mu'jamah, ghain yang pakai titik ya, huruf ghain. Kalau yang ain bukannya mu'jamah ya. Ai maksudnya adalah dalam keadaan hurlan, maksudnya ghairu mahtunin, belum disunat. Jadi orang akan kembali seperti dulu sewaktu belum disunat, dikumpulkan di sana. Nah, lalu dikatakan dalam sebuah hadis yang kemarin sudah disampaikan ya, bahwa mereka akan berdiri di padang mahsyar itu, annahum, bahwa mereka berdiri di sana selama, menurut suatu riwayat, menurut suatu hadis, mereka akan berdiri selama sab'ina sanatan, 70 tahun, la yatakalamun, mereka tidak berani berbicara. Wakila, dan kata Ibnu Katsir lagi dalam kitab tafsirnya, dikatakan dalam riwayat lain, yakumuna, mereka akan berdiri di padang mahsyar nanti bukan 70 tahun, tapi salah sumiati sanatin, 300 tahun. Tuh. Wakila, dan menurut riwayat yang lain, yakumuna, mereka akan berdiri nanti arba'ina alfa sanatin, 40.000 tahun. Jadi rupa-rupanya beda-beda lamanya berdiri. Nah, kalau dia dipanggil duluan, yang masih antri kan nungguin lebih lama. Itu aja cara mikir gampangnya. Bayangkan miliaran manusia dari awal, dari Nabi Adam dulu sampai manusia yang akan ada di hari kiamat, dikumpulkan jadi satu, dipanggil satu-satu, antri yang lainnya. Tuh. Ada yang berdirinya selama 40.000 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang berapa tadi itu? 70 tahun ya. Wa yukdo, dan akan diputuskan bainahum, di antara mereka manusia, fi miqdari, dalam masa ya, dalam kadar masa asroti alafi sanatin,
Lamanya Allah mengadili manusia karena saking banyaknya dan harus satu-satu. Nggak bisa rombongan-rombongan. Kalau saudara tahu di bidang pengadilan para hakim-hakim yang kerja di pengadilan itu, karena kakak saya itu mantan hakim, saya juga pernah melihat yang namanya sidang itu ya. Jadi kasus-kasus di pengadilan itu yang belum disidangkan itu banyak itu kasus perkara-perkara itu, banyak itu seluruh Indonesia kalau di total mungkin ribuan. Itu pun hakimnya sudah banyak di seluruh pengadilan negeri di Indonesia ada berapa itu. Pengadilan tinggi ya sesuai dengan jumlah provinsinya ya. Di Mahkamah Agung kasus masih banyak yang belum selesai dibahas perkaranya. Itu hakimnya ada banyak, itu aja nunggu lama. Lah apalagi nanti kasusnya itu kasus manusia sekian miliar banyaknya, sedangkan hakimnya satu, hakim tunggal. Tidak heran kalau ada yang sampai diadili 70 menunggu giliran sampai 40.000 tahun baru diadili, ada yang 300 tahun baru diadili, ada yang 70 tahun baru diadili, dan Nabi mengatakan dalam hadis lain dikatakan dan mereka akan diputuskan di antara mereka perkara-perkara itu dalam masa asroti alafi sanatin 10.000 tahun. 10.000 tahun. Itu lamanya pengadilannya. Ini yang sahih. Kama sebagaimana fi sahih Muslim dalam kitab hadis sahih Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah marfu'an, hadisnya marfu' sampai kepada Nabi, terangkat sampai kepada Nabi. Nabi mengatakan fi yaumin, pengadilan itu terlaksana fi yaumin dalam masa satu hari yang kana adalah mikdaruhu lamanya satu hari di akhirat sana adalah khamsina alfasanatin 500.000 tahun. Tuh Pak. Jadi lama, nanti kita masih lama nunggunya masuk surga itu Pak. Terus kita berdiri kepanasan, iya kepanasan. Ya, ini ada lagi hadis lain nih, coba kita lihat sebentar. Ini sama saja ya. Makanya ini ya, Nabi berpesan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim ya, tapi nanti ada hadis yang sahih. Nanti saya tuliskan di pelajaran yang setiap hari Ahad ini doa ini. Bahwa Nabi menyuruh kita banyak-banyak berdoa kalau malam hari di tengah-tengah sholat tahajud, banyak berdoa seperti ini, minta perlindungan dari kesulitan di hari kiamat ini. Fa idza awaita, kata Nabi, maka apabila engkau telah menuju mengungsi ila firasika, ke tempat tidurmu, fata'awad, maka berlindunglah kamu billah kepada Allah, min karbi yaumil kiamati, dari kesulitan di hari kiamat, wasu'il hisab, dan dari buruknya hisab. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nanti yang di dalam hadis lain ada ya. Selain Ibnu Abi Hatim juga rawahu Ibnu Jarir. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dalam kitab tafsirnya. Wa fi Sunan Abi Dawud, dan dalam kitab Sunan Abu Dawud juga ada lagi ini hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadis dari Abu Dawud, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwadhu, Rasul aja berlindung billah kepada Allah min dari dikil makom, sempitnya tempat berdiri, yaumal kiamati, di hari kiamat. Karena nanti kita akan berdiri Pak, berhimpit-himpitan, sesak gitu. Nah, Rasul mengajari kita berdoa supaya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai nanti di hari kiamat kita kesulitan di sana. Karena semua orang akan sulit, apalagi orang kafir. Dzalika yaumun lil kafirina asir ya. Yaumun asir lil kafirin. Itu hari yang sulit bagi orang kafir. Kalau orang kafir sekarang berbahagia Pak, senang-senang mereka, duitnya banyak. Kebanyakannya orang-orang kafir. Orang-orang jahat-jahat itu kebanyakan kan sugih-sugih. Walaupun yang melarat juga banyak. Makanya mereka jadi perampok, jadi begal, jadi pembunuh bayaran dan sebagainya. Nah, kita jangan begitu ya. Ada lagi diterangkan riwayat Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud dikatakan yakumuna arba'ina sanah.
Mereka nanti akan berdiri di padang mahsyar selama 40 tahun. Rafi'i ru'usihim ilas sama. Mereka nanti ada saatnya selama 40 tahun dalam masa penantian tadi berdiri melihat ke arah langit. La yukallimuhum ahadun, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara kepada mereka. Qad al-jamal arok, sungguh keringat mereka telah menutup mulut mereka, ya, berdasarkan keringat itu akan menutupi mulut manusia. Barrihim wa barrahum wa fajirahum. Tak peduli itu orang baik di antara mereka ataupun orang yang berdosa. Semuanya berkeringat. Ya, menurut keterangan Ibnu Mas'ud. Keterangan dari Ibnu Umar dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan bahwa yakumuna, mereka nanti akan berdiri di padang mahsyar mi'ata sanatin, 100 tahun. Rawahuma Ibnu Jarir. Kedua riwayat ini berasal dari Imam Ibnu Jarir. Dalam tafsir Ibnu Jarir dinukil oleh Ibnu Katsir. Wa fi sunanin Abi Dawud dan Nasa'i, dan dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Nasa'i, ya, wa Ibnu Majah, dan dalam kitab Sunan Ibnu Majah juga ada hadis, ya. Ada hadis yang min hadisi, dari hadisnya Zaid bin Harb. Nanti hadisnya di kali yang lain. Nah, saudara, nanti manusia akan kepanasan, mereka bercucuran keringat, tapi ada 7 golongan manusia yang selamat. Siapa mereka? Inilah hadisnya. Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis di hadis nomor 376. Wa Nabi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda. Perhatikan, mari kita menjadi salah satu dari 7 macam golongan ini. Karena kalau jadi 7-7-nya kita enggak bisa. Ya, sabatun, ada 7 manusia, ada 7 golongan manusia, 7 macam orang. Kalau ada temannya ngantuk, sebelahnya dibangunin. Kalau nggak mau bangun, kasih kopi. Sabatun, ada 7 macam manusia yang yudhilluhum, akan menaungi mereka Allah. Yudhilluhumullah, Allah akan menaungi mereka fi dhillihi, dalam naungannya. Allah akan memayungi mereka dalam payungnya Allah. Yauma, yang terjadi pada hari la dhilla, tidak ada naungan illa kecuali dhilluhu, naungan Allah. Ya, di hari itu tidak ada lagi payung, yang ada cuma payungnya Allah. Semua payung-payung itu enggak ada. Adanya payung Allah saja. 7 macam manusia itu siapa? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau saudara sudah jadi presiden, ya, jadilah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan seperti presiden partainya lagi, bukan. Jadi jangan nurut sama apa maunya partai, sudah. Nurut sama maunya rakyat. Rakyat itu kepengen apa? Itu yang dipenuhi. Karena waktu kampanye kan dia minta-minta pada rakyatnya, minta suara, minta dukungan. Nah, rakyatnya juga aku mau dukung kamu, tapi syaratnya kamu nanti kalau jadi tolong ya ini diperhatikan ini. Ya, saya janji nanti. Begitu udah jadi lupa. Kalau orang sudah jadi pemimpin daerah, pemimpin kabupaten kota atau provinsi atau negara, itu sudah bukan lagi presidennya 1 partai atau 2 partai atau 3 partai atau presidennya suatu koalisinya, bukan. Itu presiden untuk seluruh rakyat. Mestinya begitu. Tapi nggak tahu yang terjadi sekarang ini, ya. Imamun adil, belum ada di dunia ini presiden manapun yang termasuk sini, nggak ada ini. Ini adanya Rasulullah SAW ini yang sudah pernah ada, yang bisa memenuhi syarat ini Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang asli, bukan Umar bin Khattab tiruan. Ya. Kemudian Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, nah itu bisa masuk sini. Yang kedua adalah wasyabun, dan seorang pemuda yang nasya'a, dia tumbuh fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang maha gagah dan maha agung.
Nah, ini kalau kita nggak bisa masuk sini kita. Kita jadi pemimpin yang adil mana? Jadi pemimpin rumah tangga aja kadang-kadang nggak adil. Ya, jadi suami istrinya 2 aja kadang-kadang nggak adil. Ya. Nah, ini yang kedua, kita sudah nggak bisa masuk sini juga. Kita ini udah tua-tua semua, bukan pemuda lagi. Nah, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara nih, jadikan mereka sebagai sabun pemuda. Sabun bahasa Arab, bukan sabun bahasa Indonesia. Ya. Sabun pemuda yang nasa'a dia tumbuh fi ibadatillah dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang Maha Gagah dan Maha Agung. Itu yang kedua. Yang ketiga, warojulun dan seseorang yang kolbuhu hatinya mu'allakun tergantung bil masajid di masjid-masjid. Pokoknya hatinya selalu teringat masjid. Ingat sama masjid. Lagi sibuk. Wah, ini sudah adzan subuh. Duhur apa belum? Asar sudah belum ini? Segera dia ke masjid. Sesibuk apapun. Lagi rapat kabinet tinggal. Lagi sidang MPR tinggal. Tuh, kalau orang seperti itu ya hatinya selalu tergantung kepada masjid, bisa nanti di sana dipayungi oleh Allah. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, warojulani dan 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan yang tahabba, keduanya saling mencintai fillah karena Allah. Ijtama'a, keduanya berkumpul alaihi atas dia, berkumpul karena saling cinta kepada Allah, sama-sama cinta kepada Allah, wa tafarraqa dan seandainya harus berpisah, mereka pun berpisah alaihi atas dasar karena cinta kepada Allah. Karena tugas yang harus memisahkan, kamu berdakwah ke sana, saya berdakwah ke sini, kita berpisah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah akan dilindungi nanti di akhirat. Kita masuk ke sini juga bisa ini. Masuk ke yang ketiga ini, yang ini juga bisa. Hatinya terlalu tergantung kepada masjid. Yang saling menyayangi. Makanya saya dan Anda semua di sini, kita saling sayang, saling cinta. Karena Allah. Bukan karena duit. Karena di sini nggak ada pembagian duit. Nggak ada janji-janji apa-apa, nggak ada. Ya. Yang keberapa yang tadi? 6 ya? 5. Yang kelima, warujulun dan seorang laki-laki Da'athu mengajak kepada dia imra'atun seorang wanita, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita, padahal wanita tadi zatu husnin. Dalam hadis lain, ini zatu husnin wa jamal. Dia seorang wanita yang baik dan cantik. Wanita yang bagus, cantik. Seorang laki-laki, pemuda atau tua, sama saja, diajak berbuat mesum sama seorang wanita cantik. Faqala, lalu dia berkata, inni akhafullah, aduh maaf saya enggak berani, saya takut sama Allah. Tuh Pak, kita bisa masuk sini, bisa kalau belum pernah ngalami. Kalau udah terlanjur ngalami ya embuh, minta ampun saja kepada Allah. Digoda oleh perempuan, diajak berbuat mesum, aduh maaf saya enggak bisa. Dasar laki apa dihina biar. Laki letoy ada bayar. Ya. Diejek itu biar. Ya enggak apa-apa. Aku enggak mau, aku takut sama Allah. Ya. Ini mungkin masih bisa. Orang banyak masuk ke sini nih. Yang keenam, warojulun dan seseorang yang tasodako dia selalu bersedekah. Pak, ini fi'il mudhari ini Pak. Ya, bukan ya. Tafa'ala, ini fi'il madi. Dan seseorang yang bersedekah bisodakotin dengan sesuatu sedekah, fa'akhfaha, lalu dia merahasiakan sedekahnya. Hatta sampai-sampai la tak lama, tidak bisa tahu, tidak mengetahui shimaluhu tangan kirinya, ma apa yang tungfiku menginfakkan yaminuhu tangan kanannya. Maksudnya seseorang yang mensedekahkan sedekah-sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karena orang memberi itu pakai tangan kanan. Ya, jadi oleh Islam kita memberi apa kepada orang itu pakai tangan kanan. Menerima juga pakai tangan kanan. Saking rahasianya sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini yang keenam. Kita bisa masuk ke sini Pak. Mulai sekarang. Rahasiakan sedekah-sedekah kita. Gak usah dipamer-pamerkan kepada orang. Kalau sedekah tiap hari gini, ya gak mungkin gak dipamerkan lah. Lawang ini diedarkan gitu. Itu bukan pamer namanya.
Malah Nabi pun pernah berbuat seperti itu. Ayo siapa yang mau sedekah ini, nih. Nabi ngasih contoh. Yang lainnya datang berbondong naik pada sedekah. Itu nggak apa-apa, itu bukan riya. Cuman niatnya dalam hati juga harus niat yang ikhlas, tulus, bukan kepingin dipuji. Ya, itu Pak. Jadi orang yang selalu merahasiakan sedekah-sedekahnya sampai tidak banyak orang tahu. Tidak ada orang yang paling dekat pun tidak tahu bahwa dia sedekah. Yang terakhir kita bisa juga masuk di sini. Jadi ada beberapa kesempatan bisa kita masuki. Satu ini yang terakhir. Warojulun, dan seseorang yang zakarallah, dia ingat kepada Allah kholian dalam keadaan sepi. Fafadot, lalu berlinanglah ainahu, kedua matanya. Nangis ingat dosa-dosanya. Kita bisa masuk ke sini. Malam hari orang lain tidur, kita bangun. Masih jam 1 malam, semua pada tidur, bangun. Ingat dosa kita, lalu kita nangis, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba pernah berbuat zina ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Enggak ada orang yang tahu ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba pernah berjudi ya Allah, sudah ditegur sama ustaz tetap aja berjudi ya Allah. Sudah dilarang jangan nonton judi, saya juga masih tetap nonton aja ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Karena orang yang nonton judi hukumnya sama dengan orang berjudi, dianggap sama. Ya. Atau hamba pernah korupsi ya Allah, tapi tidak ketahuan KPK, tidak ketahuan polisi ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, aku akan sedekahkan nih harta-harta ini kepada orang-orang miskin ya Allah, biar mereka merasakan nikmat hidup juga. Menangis ingat dosa-dosanya. Jadi kita bisa masuk sini Pak, ya. Ingat kepada Allah dalam keadaan sepi, nangis kepada Allah. Yang kedua sedekah dengan tulus ikhlas. Yang ketiga diajak berbuat mesum, jangan mau walaupun yang ngajak orang cantik, bengkeng, ya. Lalu yang keempat saling mencintai karena Allah. Kita bisa masuk juga di sini. Masih banyak nih 5 bisa masuk kita. Orang yang hatinya tergantung pada masjid, tapi kalau pemimpin yang adil kita bukan pemimpin, ya. Pemuda kita ini udah tua-tua rata-rata, udah nggak bisa masuk ke 2 ini. Yang 5 masih ada. Mari kita sama-sama bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di akhirat di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.